Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang terus memimpin kehidupan setiap kita, orang-orang percaya, untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan melalui firman Tuhan. Ya, kita bersyukur karena dalam beberapa minggu, kurang lebih sebulan lamanya, kita terus belajar bersama terkait dengan buah roh. Ya, mulai dari akhir Agustus sampai akhir September ini kita terus belajar mengenai buah roh. Ya, dimulai dari kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Dan pada hari ini kita akan belajar bersama, ya, buah roh, ya, yaitu rasa penguasaan diri. Ya, 1 buah 9 rasa, dan hari ini kita akan sama-sama belajar rasa yang terakhir, yaitu penguasaan diri. Mari kita membuka Alkitab, ya, terambil di dalam kitab Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-23. Tentunya ada banyak ayat Bapak Ibu dalam Alkitab, ya, terkait dengan penguasaan diri, menguasai diri, kuasai diri, dan segala hal dan seterusnya. Tetapi saya mengambil bagian ini karena kaitannya dengan buah roh, ya. Oke. Buah roh, ya, kita pelajari bersama dari Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-23. Saya akan bacakan, ada 2 terjemahan. Yang pertama adalah terjemahan LAI, ya, terjemahan baru, dan kemudian terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ya. Ayat 22 sampai ayat 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan demikian. Sebaliknya, kalau orang-orang dipimpin oleh Roh Allah, hasilnya ialah mereka saling mengasihi, mereka gembira, mereka mempunyai ketenangan hati, mereka sabar dan berbudi, mereka baik terhadap orang lain, mereka setia, mereka rendah hati, selalu sanggup menguasai diri. Tidak ada hukum agama yang melarang hal-hal seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembahasan hari ini merupakan pembahasan, ya, seri terakhir yang akan kita bahas bersama, yang akan kita renungkan bersama terkait dengan buah roh, 1 buah 9 rasa, dan kita tiba pada rasa yang terakhir, ya, yaitu penguasaan diri, yang di dalam teks asli di sana ditulis dengan enkrateia. Di dalam teks Yunani, ya, kata tersebut ada 4 kali disebutkan, ya, khususnya di dalam Perjanjian Baru, ya, 4 kali. Ya, yang pertama itu di dalam teks yang kita baca tadi di ayat yang ke-23, penguasaan diri, itu dipakai kata enkrateia di dalam teks Yunani. Kemudian di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-25, di mana Rasul Paulus berbicara kepada Felix. Dan kemudian yang berikut itu ada di 2 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-6. Ya, nanti saya akan singgung sebentar di dalam khotbah. Nah, yang menjadi pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu untuk kita terus renungkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari terkait dengan penguasaan diri ini, yaitu bagaimana konsep Kristiani tentang penguasaan diri, bagaimana konsep Kristiani tentang penguasaan diri, dan bagaimana respon orang berdosa terhadap penguasaan diri ini. Tema tentang penguasaan diri ini adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan orang percaya.
Ibu, kita hidup di zaman yang anti norma, ya, anti otoritas. Suatu zaman yang mengatakan bahwa keterbukaan, ya, kebebasan itu adalah segala-galanya. Sadar atau tidak, kita hidup pada zaman yang sangat mengedepankan kebebasan atau freedom. Ya, setiap orang, ya, dengan bebasnya, ya, dengan keterbukaannya melakukan apapun yang diinginkannya untuk melampiaskan emosionalnya. Ya. Jadi dengan kebebasan orang dapat berbuat segala hal untuk memuaskan keinginannya, memuaskan hasratnya, sehingga yang dia lakukan adalah kemauan dirinya sendiri. Tidak penting orang lain, yang penting adalah diri sendiri. Inilah semangat zaman yang sedang kita hadapi saat ini, Bapak Ibu, saudara-saudari. Nah, kalau kita sebagai orang percaya tanpa ada penguasaan diri, kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, sederhana saja ya, kalau kita lihat dalam kehidupan kita hari lepas hari, ya, anak-anak kecil, ya, kalau mereka mau sesuatu lalu kemudian orang tua tidak memberikan kepada mereka apa yang mereka mau, maka kemudian mereka akan menangis, ya, menangis sambil berguling-guling, ya, kemudian mereka akan menangis, bisa berlompat-lompat, berlari-lari sana sini supaya diperhatikan. Dan lebih mirisnya lagi adalah Bapak Ibu, orang tua terperdaya olehnya, ya, akhirnya karena anak sudah menangis-menangis sambil berguling-guling, dibecek di debu, ya, mau tidak mau orang tua akhirnya terpaksa memenuhi keinginan anaknya, ya. Nah, anak ini belajar sesuatu yang tidak baik di sana, ya. Oleh karena itu anak mulai, oh iya, ya, saya sudah tahu senjatanya, ya, supaya apa yang saya inginkan, ya, bisa dikasih oleh papa mama, maka saya akan menangis-nangis, ya. Sederhana itu. Lalu bagaimana dengan kehidupan remaja dan pemuda? Ya, sosial media, ya, menjadi sesuatu yang, ya, sangat berbahaya, ya, karena saya melihat dalam beberapa temuan bahwa anak-anak remaja dan pemuda, ya, ketika menggunakan sosmed itu menggunakan yang tidak pada tempatnya, ya, ada banyak kata-kata kotor di sana, ya, ada banyak hal-hal yang sepatutnya, ya, tidak seharusnya itu ada di sana, tetapi mereka tulis di sana, ya, mereka cantumkan di sana. Bahkan yang lebih miris, Bapak Ibu, hamba Tuhan, rekan-rekan juga saya melihat juga, ya, mengomentari di dalam sosial media, ya, dengan ungkapan kekecewaan yang meluap-luap, ya, dengan kata-kata yang, waduh, itu sangat-sangat menyedihkan, ya. Itu bisa jadi juga, ya, Bapak Ibu juga pun melihat itu di dalam, ya, sosial media Bapak Ibu juga, ya. Nah, kita hidup di zaman yang demikian, ya, sehingga penguasaan diri ini menjadi sesuatu hal yang terlalu asing, menjadi sesuatu hal yang terlalu terlalu, ya, enggan untuk kita lakukan, ya, sehingga itu menjadi, ya, hal yang tabu, ya, untuk kita lakukan. Bapak Ibu saudara-saudari, kemudian kalau kita memperhatikan bahwa beberapa orang yang ada di sekitar kita dengan bangganya, ya, menceritakan bahwa dia pernah mengungkapkan kata-kata kotor, dia pernah membuat suatu kejahatan, dan dengan bangga, dengan penuh antusias dia menceritakannya itu tanpa merasa, ya, bahwa itu sesuatu yang sangat memalukan, tanpa merasa bersalah. Maka dengan demikian bahwa kita bisa menemukan bahwa orang-orang tersebut tidak dapat belajar untuk mengendalikan dirinya, untuk menguasai dirinya, dan penguasaan diri dianggap sebagai suatu kelemahan. Penguasaan diri dianggap sebagai sesuatu yang memalukan kalau dilakukan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus dengan serius datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapannya, ya, dan siap untuk dikoreksi oleh Dia, sehingga kehidupan kita yang kita jalani, ya, itu menjadi warna yang indah, ya, orang lain begitu melihat kita,
melihat Tuhan yang ada di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, penguasaan diri ini di dalam kalangan Yunani kuno bukanlah topik yang asing, ya, karena filsafat Stoa atau Stoicism sangat menekankan hal penguasaan diri, ya. Beberapa filsuf penganut Stoa, ya, ada Epictetus, Seneca, dan kemudian Marcus Aurelius, ya. Nah, kita kan seringkali yang paling tenar itu filsuf Yunani itu yang kita sering, ya, tidak pernah lupa, ya, akrab dalam pikiran kita, ya, Plato, Aristoteles, ya, Socrates, dan lain sebagainya. Nah, penganut-penganut ini menjadikan penguasaan diri sebagai suatu elemen moralitas yang paling penting, suatu elemen moralitas yang paling ditinggikan, paling diagungkan. Maka kalau kita melihat bahwa penguasaan diri yang diajarkan oleh penganut ini orientasinya lebih kepada manusia itu sendiri. Karena apa? Penguasaan diri itu mampu dikendalikan oleh pikiran kita sendiri, mampu dikendalikan oleh daya pikir kita, ya. Misalnya, ya, jadi pikiran kita ini, ya, bisa menguasai perasaan kita, ya. Misalnya ketika kita disakiti, ya, pikiran kita ini akan mampu menguasai perasaan disakiti itu, ya. Ketika kita merasa disakiti, maka kita harus berusaha dengan pikiran kita sendiri untuk tidak merasa disakiti, ya. Misalnya ada seseorang yang memukul kita, ya, memukul kita, kemudian kita merasa sakit. Nah, kita berusaha untuk menghilangkan perasaan rasa sakit itu. Misalnya dengan mengatakan bahwa, waduh, sentuhanmu terlalu keras, ya. Kan dengan mengatakan demikian maka kita sudah bisa mengendalikan emosi kita. Kita sudah bisa mengendalikan amarah kita. Atau misalkan ada orang yang injak kaki kita, ya. Maaf, kakimu itu ada di atas kaki saya, gitu, ya. Nah, dengan demikian maka kita akan menghilangkan rasa sakit itu, ya. Jadi demikian, itulah yang diajarkan oleh pengajaran Stoa, ya, mengendalikan pikiran kita, ya, sehingga pikiran kita ini mampu mengendalikan emosi kita, ya, pikiran kita ini mampu mengendalikan perasaan kita. Nah, itu yang diajarkan oleh penganut ajaran Stoa. Nah, penganut ajaran Stoa ini berbeda dengan penguasaan diri yang terdapat di dalam konteks konsep kekristenan, ya. Kalau pengajaran Stoa berpusat pada manusia, nah di dalam konsep kekristenan penguasaan diri ini berpusat pada karya Kristus di atas kayu salib, ya, berpusat pada iman kita kepada Dia melalui karya Roh Kudus. Maka penguasaan diri di sini adalah kemampuan ilahi yang diberikan Tuhan kepada orang percaya. Ini merupakan suatu ketetapan hati serta pikiran untuk menahan dan mengendalikan diri kita kepada Tuhan. Maka ketika kita mulai bereaksi, kemudian kita mulai berbicara, kita berpikir, dan kemudian kita bertindak, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah konsep penguasaan diri yang diajarkan di dalam kekristenan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, itulah sebabnya penguasaan diri ini menjadi satu hal yang sangat penting, ya, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya membaca bagian ini, ya, khususnya di dalam bacaan yang kita baca tadi, ya, kenapa sih Rasul Paulus, saya bertanya kenapa Rasul Paulus menempatkan penguasaan diri itu di bagian terakhir, ya. Maka saya menemukan alasan yang sana, ya, ini saya secara pribadi, saya tidak tahu dengan yang lainnya, ya. Kalau misalkan kita, ya, kasih yang ada pada kita tanpa ada penguasaan diri, bisa saja kasih itu hilang, ya. Kemudian kesabaran, ya, tanpa ada penguasaan diri bisa juga sabar akan hilang. Kemurahan, kesetiaan, kebaikan, dan seterusnya juga itu bisa saja juga hilang jika kita tidak ada
penguasaan diri. Maka apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam surat Galatia pasal 5 ayat 22 ayat yang ke-20 sampai yang ke-23 itu merupakan suatu keutuhan ya, yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya ya, sehingga itu menjadi hal yang terus menjadi warna yang indah di dalam kehidupan orang-orang percaya ya, bagaimana kita hidup untuk dapat menguasai diri sehingga kasih, sukacita, kelemah lembutan, damai sejahtera ya itu tidak akan sirna. Karena apa? Karena kita memiliki penguasaan diri. Maka penguasaan diri menjadi menjadi klimaks ya di dalam penutup bagian itu ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penguasaan diri yang diajarkan di dalam Alkitab adalah dikaitkan dengan kebenaran dan juga penghakiman. Itu bisa kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 24 ayat yang ke-25. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, Rasul Paulus yang mengatakan penguasaan diri kepada Felix di sini, Rasul Paulus mengaitkannya dengan kebenaran. Ya, Rasul Paulus kemudian mengaitkannya dengan penghakiman. Nah, kebenaran di dalam konteks Kisah Para Rasul ini berbicara mengenai jalan Tuhan. Ya, dalam konteks Kisah Para Rasul, kebenaran ini dikaitkan dengan jalan Tuhan. Ya, dalam beberapa bagian dalam Kisah Para Rasul ya, kekristenan ya khususnya ya, pertama kali dikenal di Antioquia, sebutan orang Kristen itu ada dua ya, yaitu Kristen dan yang kedua adalah pengikut jalan Tuhan. Maka ketika Rasul Paulus berbicara dengan Felix ya tentang penguasaan diri, Rasul Paulus mengaitkannya dengan kebenaran. Dan Felix di dalam Kisah Rasul pasal 24 ayat 22 ini, dia pahami bahwa kebenaran yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus adalah mengenai jalan Tuhan. Bagaimana kehidupan orang-orang percaya seharusnya hidup ya, dengan tetap senantiasa mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan. Dan kemudian Rasul Paulus kemudian mengaitkan penguasaan diri dengan penghakiman, bahwa ketika orang percaya ya tanpa ada penguasaan diri ya pasti akan ditemukan banyak hal kesalahan yang dia buat. Oleh karena itu konsekuensi terhadap kesalahan-kesalahan, terhadap dosa-dosa yang dibuat, maka ada penghakiman yang akan segera terjadi ya. Tentunya penghakiman, penghukuman itu datangnya daripada Tuhan. Tuhan yang akan menjadi hakim yang adil ya. Ini Rasul Paulus, dia mengingatkan, dia menyadarkan Felix supaya Felix segera bertobat. Namun Felix tidak dapat mengendalikan dirinya. Apa yang dia katakan, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Jadi Felix bukannya sadar dan kemudian dia bertobat, tetapi Felix malah mengusir Rasul Paulus. "Pergi, nanti kalau ada kesempatan baik, nanti saya akan sampaikan. Saya akan suruh kamu datang lagi ke sini." Dan kemudian kita berbicara tentang penguasaan diri, tentang kebenaran, dan juga tentang penghakiman. Karena apa? Karena Felix tidak mampu menguasai dirinya. Dia terlalu tamak ya dengan hartanya, sehingga yang dia utamakan adalah hartanya. Dia tidak mampu menguasai dirinya. Nah, ini celakanya Bapak Ibu saudara-saudari. Ya, jika kita tidak menguasai diri kita, maka kita akan terjebak di dalam banyak hal ya kehidupan kita. Terus terang, saya sendiri secara pribadi pun masih terus bergumul dengan penguasaan diri. Ya, kalau dulu saya belum mengenal Tuhan, ya kebun binatang yang ada di Ragunan sana itu keluar ya dari mulut saya, gitu ya. Caci maki dan lain sebagainya itu keluar dari mulut saya. Ya, namun lambat laun ketika saya mengalami berjumpa pribadi dengan Tuhan, itu sirna. Ya, nah kita pun demikian, berupaya ya
terus berupaya di dalam kehidupan, tentunya di dalam tuntunan Roh Kudus yang akan tetap senantiasa menguatkan kita, sehingga kita sebagai orang percaya mampu menguasai diri sepenuhnya, sehingga dalam segala hal kita pun dapat mengontrol diri kita dengan baik, kita pun dapat menguasai diri kita dengan baik, ya, sehingga ya penguasaan diri itu yang menjadi sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita, yang kemudian orang-orang yang ada di sekeliling kita ya melihat Tuhan yang ada dalam diri kita. Kemudian juga Petrus menasihati jemaat agar menambahkan pengetahuan mereka dengan penguasaan diri. Itu dapat kita lihat di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, penguasaan diri bukan masalah perasaan dan kehendak saja, melainkan penguasaan diri sini yang dimaksud adalah pemahaman kita akan penguasaan diri seorang Kristen untuk tetap menaklukkan diri kita sebagai orang percaya kepada kehendak Tuhan. Jadi penguasaan diri yang ada pada kita itu, kita terus berupaya menaklukkan diri kita kepada kehendak Tuhan. Karena kalau kita melakukan dengan kemampuan diri kita yang berdosa ini, maka kita tidak akan sanggup. Oleh karena itu, penguasaan diri kita harus taklukkan itu di hadapan Tuhan, sehingga oleh pertolongannya kita dimampukan. Nah, banyak orang ya, ada banyak orang-orang percaya ya yang memiliki pengetahuan yang benar akan firman Tuhan ya, khususnya ya hamba-hamba Tuhan yang pernah belajar sekolah teologi, bahkan juga para mahasiswa pernah belajar teologi. Pengetahuan akan teologi mereka udah luar biasa ya, hebatnya luar biasa. Tetapi pengetahuan mereka, pemahaman teologi mereka itu tidak sebanding dengan apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Oleh karena itu pentingnya bagi kita ya, pengetahuan itu harus ya disertai dengan penguasaan diri ya. Ketika ada penguasaan diri, tidaklah cukup juga, kita harus tambahkan dengan ketekunan, sehingga itu terus kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Maka dengan demikian penguasaan diri ini akan menjadi sesuatu yang betul-betul kita dalami, sesuatu yang betul-betul kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bukan karena supaya dilihat orang, oh kita mampu mengendalikan diri ya, bukan karena kita dilihat orang kita mampu menguasai diri, tetapi penguasaan diri dari dalam diri kita. Allah yang bekerja di dalam dan melalui Roh Kudus Tuhan memimpin, menuntun kita untuk dapat menguasai diri kita sepenuhnya. Rasul Paulus juga pun menasihati ya Timotius ya, anak rohaninya, di dalam masuki pelayanannya. Kita bisa lihat dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-5. Di sana Rasul Paulus katakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Rasul Paulus merasa perlu untuk menasihati anak rohaninya. Karena apa? Karena Timotius yang masih muda, bisa saja Timotius tidak bisa mengendalikan diri ya. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan kepada Timotius, kuasailah dirimu dalam segala hal. Karena apa? Karena yang Timotius akan hadapi bukan benda mati ya, orang-orang yang akan dia hadapi dengan pengajaran-pengajaran ya, yang akan membengkokkan umat Tuhan kepada pengajaran yang sesat. Nah inilah, maka oleh karena itu Rasul Paulus mempersiapkan Timotius sebagai generasi ya yang tergolong masih sangat muda, supaya Timotius mampu untuk menguasai dirinya, mampu mengendalikan dirinya, sehingga dengan apapun situasi, keadaan apapun yang dia alami, dengan siapapun dia temui,
dia mampu menguasai dirinya, dia mampu mengendalikan dirinya, sehingga jemaat Tuhan yang ia layani, ya betul-betul, ya sungguh-sungguh mereka melihat Tuhan yang ada di dalam diri Timotius. Nah demikian juga dengan Titus, pasal 2 ayat yang ke-6 juga. Titus menasihati kepada orang-orang muda supaya mereka dapat menguasai diri mereka dalam segala hal. Maka kita melihat dua bagian ini, ya sesungguhnya orang-orang muda itu paling rentan, ya untuk tidak bisa menguasai dirinya, ya, tidak bisa menaklukkan dirinya supaya dia dapat mengontrol, ya. Nah ini bahayanya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, sudah menjadi tugas kita, ya tugas kita bersama, supaya tetap senantiasa, apalagi kita dengan tugas tanggung jawab kita masing-masing sebagai guru, ya sebagai staf, sebagai pembina, ya sebagai dosen, ya tugas kita adalah bagaimana kita membina anak-anak yang Tuhan berikan kepada kita, para siswa, para mahasiswa. Kita jangan sampai benar, ya kita jangan sampai lupa diri, dan kemudian kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Maka mereka akan melihat, Bapak Ibu guru dosen pun tidak bisa menguasai diri, ya saya pun demikianlah. Nah ini bahayanya, ya. Nah oleh karena itu kita harus dengan kekuatan pertolongan Tuhan, ya supaya kita mampu mengendalikan diri kita sepenuhnya, menaklukkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kita pun, ya sebagai pembina-pembina, ya sebagai guru, sebagai dosen, kita tetap senantiasa dapat menguasai diri kita, kita tetap senantiasa dapat mengendalikan diri kita, sehingga pembinaan, pengajaran yang kita berikan kepada siswa mahasiswa, ya yang Tuhan berikan kepada kita, itu mereka boleh melihat bahwa waduh luar biasa Bapak Ibu guru saya, luar biasa dosen-dosen saya, ya mampu mengendalikan diri, mampu menguasai diri, dan itu hidup nyata di dalam kehidupan mereka. Tentu tidak mudah Bapak Ibu saudara-saudari, tetapi dengan keyakinan kita kepada Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus, melalui penguasaan Roh Kudus, melalui bimbingan Roh Kudus, kita akan disanggupkan untuk dapat menguasai diri kita dengan baik. Sehingga penguasaan diri ini, ya tidak bisa kita pisahkan dari Injil Yesus Kristus. Ketika kita mampu menguasai diri, kita sedang memberitakan Injil Yesus Kristus. Kemenangan Kristus atas dosa di atas kayu salib menjadi sumber pengontrolan diri yang sangat sempurna. Bayangkan saja kalau misalkan ketika Tuhan Yesus begitu dinaikkan di atas kayu salib, lalu dia katakan, enyahlah engkau, dan semua manusia mati, ya. Mati. Yesus tidak dapat menguasai dirinya, ya. Maka Yesus Kristus menjadi teladan yang sempurna bagi setiap kita. Kesadaran penting ini, ya terus menyadarkan diri kita, ya kepada pimpinan Roh Kudus, ya kepada bimbingan Roh Kudus, sehingga kita sebagai orang-orang percaya mampu untuk menghasilkan buah roh yang secara khusus hari ini kita telah bahas bersama terkait dengan penguasaan diri. Biarlah Tuhan tetap senantiasa dipermuliakan, ya di dalam dan melalui diri kita, untuk kita tetap senantiasa dapat menguasai diri kita, ya di tengah-tengah dunia yang semakin sangat memprihatinkan, apalagi dengan situasi yang ada saat ini, pandemi COVID-19 ini. Banyak orang yang tidak mampu untuk mengendalikan diri, emosi menjadi tidak stabil dan lain sebagainya. Ya, kita pun para hamba-hamba Tuhan, ya setiap orang percaya, kita pun kadang terkecoh di dalamnya. Oleh karena itu kita terus bersandar kepada pimpinan Tuhan, kita terus bersandar kepada kekuatan Roh Kudus Tuhan yang akan terus memampukan kita untuk kita dapat mengendalikan diri kita, ya bagi puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa.